Di tengah hamparan keindahan Sukoharjo, terdapat sosok yang begitu mempesona, yaitu Ustadzah Sri Puji Asrini atau akrab disapa Ustadzah Puji. Di balik kerudungnya yang anggun, tersembunyi kisah inspiratif yang memukau. Berasal dari Kesongo RT 4 RW 2 Tegalmade Mojolaban Sukoharjo. Beliau tak hanya menjadi pancaran cahaya bagi keluarga, tapi juga bagi masyarakat sekitar. Bersama suami tercinta, mereka berjuang dalam dakwah di Sukoharjo bahkan hingga ke Wonogiri. Tak hanya menjadi ibu rumah tangga yang penyayang, beliau juga turut berkiprah dalam mengembangkan Sanggar Al-Quran Wali Songo yang menjadi tempat tumbuh kembang lebih dari 30 santri. Kisahnya tak berhenti di situ. Salah satu putranya turut membantu dalam mengajar membaca Al-Quran bagi para santri. Di sela kesibukan sebagai ibu dan pengajar, Ustadzah Puji juga membagi waktu untuk bekerja di warung makan dan membuka usaha laundry di rumahnya. Inilah Ustadzah Puji Asrini, seorang guru ngaji yang tak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga dengan teladan hidupnya yang memancarkan cahaya kebaikan. Saksikanlah perjalanan luar biasa seorang wanita hebat ini dalam menjalani panggilan dakwah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Puji Asrini, tapi sering dipanggil Umi. Hampir satu kampung itu tua muda anak kecil semua Umi. Saya asli dari sini, Kesongo. Ndak lahirnya di Mojolaban, sini juga Mojolaban, tapi lahirnya di Kelurahan Wirun, ikut ibu. Bapak kan sini, kalau ibu dari Wirun, yang itu loh Masjid KUA Mojolaban itu sebelahnya itu. Lahirnya di sana, terus ibu sama bapak cerai, saya ikut bapak di sini. Saya lahir 1976. TK di sini, TK desa. Dulu namanya TK Pertiwi. Kalau SD itu di sini SD Tegalmade 2. Iya, SD negeri. Tapi gini saya itu dulu Kristen. Saya masuk itu kelas 5 SD. Masuk Islam. Iya, karena apa? Dari sini semua banyak saudara yang Kristen. Nek zaman dulu kan anak-anak itu mungkin dari mbah saya, ya kan saya begitu bapak sama ibu cerai kan saya ikut mbah dari bapak. Terus itu kan tempat dulu mbah sini loh, tadi perempatan ke sana itu ada pak tiang listriknya itu. Ini sini dulu kan sebelah baratnya kan buat sekolah minggu, itu kan tempatnya Budi. Terus mbah itu biar di situ gitu. Terus saya sampai kelas 5 saya Kristen, terus saya matur sama guru agama Kristen dulu itu perempuan, Bu Guru. Terus saya bilang kalau saya mau pengen Islam, saya kan dulu itu di beda temen put eman mosok kue Kristen, so nek kue Kristen terus kue raiso ning surga lho ngoten. Lah terus saya tuh semalam mikir apa tenan to nek wong Kristen kira raiso ning surga, padahal kan dulu nek sekolah minggu gitu kan nyanyiannya kan kita di surga bersama Bapak gitu loh. dari adiknya mbah gitu loh. Nek bapak enggak, bapak ibu semuanya Islam, tapi dulu ya belum sholat. Begitu saya masuk Islam terus saya sholat, mbah ikut sholat, bapak ikut sholat. Ya dulu kan begitu saya bilang saya mau masuk Islam itu kan guru agama Kristen sama guru agama Islam ke rumah tanya sama ibu apa betul kalau ini Mbak Puji mau pindah agama gitu. Terus ibu itu kan cuma ibu sambung yang di sini sama bapak, terus bilang nek iya pengen sholat kan. Dulu sini belum ada masjid, sholat masih di tempatnya rumah orang kan sini, terus masjid itu belum jadi. Terus saya nek belajar kelompok itu kan teman-temannya pada sholat, saya kan cuma nunggu. Terus kadang ditegur ibu temen loh, Put kowe kira sholat dewi, koncone do sholat, kowe kok jek sekolah minggu, bilangnya gitu. Terus saya tertarik, ya saya itu, ya itu yang memotivasi saya tuh dibilangi, tunggu naik Kristen terus kamu tidak bisa masuk surga loh, teman-teman saya itu.
Terus itu kan saya SMP ini di SMP Muhammadiyah Mekunang. Terus ada temen, ada guru dari kampung sebelah itu loh. Nek dulu kan belajarnya langsung juz amma ya, tak dulu kan belum ada Iqra, As'atumam itu belum ada. Ya kita cuma ngikut, banterin nek cuma doa ta'awud, bismillah sama alhamdulillah. Jadi ndak ada ini bak fatkah apa gitu kan ndak ada. Berarti setelah SMP Ibu kan saya khusus jahit. Lah kayak itu karena bapak itu ndak usah sekolah, anak perempuan. Akhirnya ya kursus jahit itu ya? Berapa tahun? Cuma 3 bulan, terus saya kerja 3 tahun, terus nikah. 3 di mana? Kerja di mana? Semanggi. Di BKS tahu, pom bensin Semanggi itu ke selatan terus. Ada di BKS itu Yayasan Kristen juga itu. Ya gini saya kan dulu ikut Mbah itu kan terlalu eman banget, jadi saya itu nggak boleh main. Kalau keluar rumah itu jam habis isya itu kan saya SMP kan sudah sholat, habis isya itu harus pulang di rumah. Kata orang-orang sekarang kan kuper itu loh. Nah itu kan dulu pas SMP sekolah ini ditanya temen, cita-citanya apa Bud? Aku sebenarnya pegawai swasta wae kok, kan bilangnya. Nah terus bapak pas begitu lulus SMP kan terus mejane benting wadi belajar terus rasa sekolah wedok sekolah nggo apa ngoten kan. Terus tadi ini kan terus ya niku terus saya kerja, terus teman-teman bilang wis saiki awake dhewe cita-citane wong wedok wis dadi ibu rumah tangga wae ngoten niku teman-teman kerja. Yaitu begitu saya di SMP Muhammadiyah itu saya langsung ngajar TPA di masjid. Dulu kan ada istilah apa ya, studi banding atau pokoknya dari kampung ke kampung tapi masih satu kelurahan itu loh, silaturahmi antar TPA itu. Oh iya dulu ada. Ada ya, dulu kan ada Darul Arham itu kan juga ada tak dulu ya ikut. Waktu kerja juga masih ngajar TPA tuh? Masih saya tuh dulu itu kalau istirahat ndak ngajar itu selama menyusui tat. Ya nek hamil masih. Kok nek anak yang pertama itu udah dulu Mas Nasir tuh udah masuk TPA. Saya kan punya adik yang nomor 2 yang udah ndak ada itu, Mas Musa itu. Saya yo sebentar ke masjid kadang ndak nari anaknya mau ndak dijak ke masjid. Nek dulu cuma di rumah. Ndak kerja. Saya baru kerja keluar baru 3 bulan dulu ndak pernah diizini suami. Waktu kerja di itu masih remaja. Nah, itu masih ngajar TPA? Masih kan. Ngaturnya gimana? Lah kan pulangnya jam 4. TPA juga jam 4. Kalau pulang nanti setengah 4 udah pulang kalau ada jadwal TPA. Dulu TPA ndak kayak ini cuma sedikit. Ya paling cuma berapa orang gitu. Sama teman-temannya juga ada. Terus terus anak-anak udah besar itu kan terus TPA kan ndak ada halangan kan, udah yang paling kecil juga udah besar masuk TK itu udah bisa ngajar TPA sampai sekarang. Terus masjid dulu kan takmire abi, sekarang kan sudah terus diganti remaja masjid, terus di rumah ini di sini ini baru dulu kan TPK Yatim Semat itu sini. Dulu sebelum SAK itu kan Sherlocknya belum dibetuli, udah tidak bisa mungkin Mas Brahim. Dudan kesongo. Ya itu pengen belajar sama-sama juga termotivasi itu pengen juga cepet bisa baca Al-Quran. Berapa tahun? Ya, 20-an. Di sini aja udah 15 tahun loh. Yang dari TPK Yatim Semat dulu Mas Brahim berdiri TPK Yatim Semat itu Mas Brahim masih kelas 5 SD. Ini udah kuliah. Banyak seperti itu banyak. Kadang nek saya gini, terkenal TPA yang ikut Umi itu baca Al-Quran lama. Terkane kan kadang ada sing komen TPA ngoni Umi ki lho ra nang iso maca Al-Quran. Padahal TPA nang ngabani cepet maca Al-Quran. Ngoten kuwi enten. Nanti yang ikut situ kan di Nglaban, terus kadang ada yang ke masjid niku tak tes banyak yang salah.
Nek kula ngeten, kamu itu pokoknya pengen baca Al-Qur'an itu rasa kesusu, diulang-ulang ndak apa-apa. Bahkan Iqra mungkin satu halaman 5 kali diulang 10 kali ndak apa-apa. Yang penting kan nanti anak itu paham ngoten lho, nyantole tenan. Nek nanti kita sedikit-sedikit naikkan kan nanti nek misalnya udah Iqra 6 kan dia kan nopo tat istilahnya menggeh-menggeh ngoten lho. Jadi kan banyak huruf-huruf yang keliru. Nek saya gitu. Misalnya masuk sini pertama itu langsung Iqra 4. Saya tes dulu. Nek Iqra 4 ndak belum lancar saya turunkan dulu. Coba tak Iqra 3 dulu. Nanti nek belum begitu lancar Iqra 2. Ya saya motivasi ndak apa-apa ya Mbak diulang-ulang. Terserah kamu mau di sekolahan yang TK atau SD itu loh, kamu Iqra 5 di tempat ini Iqra 2 dulu ndak apa-apa ya. Ngoten kajeng nanti cepet pinter nek kula ngoten. Ngeri kan kula tarian anake niku ya Allah. Jaka kok Mas Nasir itu 2 bulan ndak bisa. Anggere sinau ya Allah mungkin mang tanya kelingan kadang diciwelabik kok randang iso-iso ya Allah kok kadang mesane ya. Bedane Jaka kok niku lho kadang dia antek ketakutan lho. Sama adik-adiknya seperti itu lho tapi bi wis ngoten niku nek kula anu tarian nek ngajari anak niku to entale dadan ndak bisa tak naikkan aja. Wis ku dilalekke ngoten mungkin dia bisa mengikuti lah ngoten niku dari Mas Nasir itu saya punya tips seperti itu. Nek dinaikkan kan dia nanti dadi kelingan dhewe. Tapi nek sama anak TPA saya ndak. Saya tak ulang-ulang ndak apa-apa. Anak-anak yang di sini tuh apakah dari basic keluarga Islam atau malah orang-orang awam? Orang-orang awam, rata-rata orang-orang awam. Sini yang TPA sini ibunya awam semua kok. Yang ngaji ikut kadang ikut ibu-ibu pengajian. Nanti kalau sudah sampai rumah lepas jilbab udah biasa. Datang sendiri, banyak yang tertarik. Nanti sini tat, sini ki biasanya pemula dari PAUD dia masih ngompol, masih nangis. Nanti kalau udah misalnya kalau orang mau jalan udah dapat jalan nanti TPA pindah, nanti yang PAUD masuk sini lah gitu, rata-rata gitu. Ya ada yang istiqomah dari PAUD sampai sekarang SMP itu juga ada, masih sebagian kecil. Tapi rata-rata juga seperti itu. Ya anak-anak sini kan yang saya ajar itu kan dulu ibunya yang ngaji ikut saya. Jadi kadang ada bahkan anak kecil itu panggil saya Mbah. Istilahnya kalau kaya ngajar putu ngoten lho wong buke nggih pun kula ajari. Umi dhisik ya guruku ngoten kan kadang buke. Saya prinsip saya gini kok. Terserah kamu bisa atau enggak, yang penting saya itu sabar. Justru adik-adik itu menguji kesabaran saya. Terus saya itu prinsip saya gini. Yang penting aku nular ke ilmu, mbok menawa besok kalau saya meninggal itu banyak yang mengenang saya itu loh. Itu Umi dulu ngajar saya, kalau saya meninggal biar banyak yang mendoakan. Saya itu laundry. Iya. Iya, dulu saya enggak mau laundry. Bapak itu kadang kalau rakernas itu dari mana ya dulu yang ngajar dari Jawa Timur atau siapa ini istriku anu lho tat nek dulu kan 500 sudah banyak sebulan 500 yaudah laundry yaudah mboten kula mboten seneng kula kan ngoten toh akhirnya saya mengikuti laundry. Begitu saya terus terjun dari itu kan suka. Terus dulu saya suruh bekam juga, saya juga ndak mau, aku anu gila lebih ngerti darah rapopo nek wedok kowe ngoten niku. Akhirnya kan selama ini kan yang kalau bapak dapat pasien putri kan saya. Jadi pekerjaan itu semuanya otodidak, dipaksa sama suami. Kadang minta izin ngoten kudu nggih ngoten. Lah itu kan mau buka warung kan juga seperti itu tat. Bi pora main-main bi ya Allah itu kan hampir 60 juta habis lho tat. Bi pora buat umroh berdua bisa. Saya dulu kan gini, kalau pas antar TK, lah saya kan kenal ustadzah ini tuh. Bu, kamu di sini dulu Bu. Kan kadang saya suruh gendong anaknya ustadzah dulu. Saya kan tahu dari caranya ngajar gini, ilmu yang disampaikan gini. Saya sering dulu saya kan TK 4 anak kan 8 tahun, 2 tahun semua kan sekolahnya kan beda-beda. Jadi kan saya bisa
itu tahu. Terus dulu saya juga pernah ikut tasin sama ustadzahnya Mas Brahim itu yang TK itu. Akiwa sama BI sendiri. Nah, yang lain tuh kan dari MKM juga itu toh, yang di Gria Wakaf itu iya. Sanek sama ustadzahku sendiri pakai apa ya dulu? Abata. Ustadzah Nopi apa Masim lalu? Abata atau apa loh? Rencana ke depan kan kita mau itu ngumpulin ibu-ibu wali santri untuk belajar. Nanti pinginnya yang pakai yang baru itu loh, Tat Anaba. Iya, itu kan pria cepat. Dulu sini juga ada malam Senin, cuma 4 ibu di situ di rumah ibu RT. Terus kadang sing rewang sing anu akhirnya udah libur gitu. Ya pinginnya TPA-nya tambah maju. Dan pengennya ibu apa ya, antara apa ngajari anak-anak dengan ibunya. Iya, biar ibunya juga bisa baca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.